dahsyat, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Khalik langit dan bumi. Kau yang menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Itu nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, kami sungguh ada di tempat ini. Kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkaulah segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain yang bisa menebus segala dosa kami. Hanya Engkau Yesus, karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Sungguh Engkau baik. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib Golgota, untuk pemilihan Tuhan, sehingga Kau memilih kami dijadikan milik-Mu. Kau menyelamatkan kami bukan dengan emas dan perak. Kau menebus kami bukan dengan kekayaan dunia, kekayaan, tetapi dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Ajar kami mulai hari ini sampai selama-lamanya setia, selalu mengabdi kepada-Mu, selalu beribadah kepada-Mu, selalu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Inilah Bapa, kami mohon urapi oleh Roh-Mu yang kudus setiap kami yang hadir di tempat ini. Tuhan, jangan Kau lewatkan, berikanlah hati yang baru dan roh yang baru, dan jangan ada seorang pun yang keluar dari kasih karunia-Mu. Aku meminta Bapa, urapi-Mu Tuhan, menguasai kami, Roh-Mu menghidup kami Tuhan. Jangan Kau lepaskan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan adalah keselamatan bagi kehidupan kami, dan firman-Mu adalah Yesus sendiri yang telah berkorban di kayu salib Golgota dan menebus segala dosa kami. Yesus adalah telah memilih kami. Firman-Mu yang telah memilih kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mohon setiap kami yang hadir di tempat ini, kami mempunyai hati yang seperti tanah yang subur, dan kami bisa menerima, bisa Tuhan Yesus melakukan firman. Itulah Tuhan kehidupan. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan yang memenuhi hidup kami dengan double portion. Terima kasih Bapa, dan kami berjanji Tuhan, kami berjanji yang segala kemuliaan, pujian, hormat, syukurnya bagi Engkau Yesus. Dan aku minta Bapa, tidak ada seorang pun yang keluar dari tempat ini hidupnya seperti sama, seperti datang yang pertama. Biar Tuhan pulang membawa berkat, menjadi berkat. Biar pulang ke rumah kami masing-masing membawa Engkau Yesus, membawa jaminan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau setan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau keluar dari setiap kehidupan umat Elohim. Aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala roh penyesat, pencuri, pembunuh, pembinasa, menyahu, dalam nama Yesus. Bapa, biar Kau yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Dan apa yang Tuhan Kau telah tanamkan di dalam pikiranku, dalam hatiku, di dalam Tuhan Yesus, batinku, sudah adalah firman-Mu Tuhan yang telah dimantarkan oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Aku berjanji segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, penyembahan, pengabdian hanya bagi Yesus yang kami kasih. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus setiap orang yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Saudara, saya harap saudara jangan bosan ya, karena saya banyak di sini bulan-bulan ini. Jangan bosan saudara ya. Saya harap saudara tetap menyalakan. Ya, puji Tuhan. Saudara, hari ini saudara siap mau menjadi orang yang benar-benar kuat di dalam Tuhan? Mau saudara? Kita harus kuat saudara, terus terang. Kalau kita tidak kuat, kita rugi.
pasti rugi. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, kita harus benar-benar kuat di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Karena di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita harus kuat, saudara. Kalau kita nggak kuat, kita rugi sendiri. Ya, jadi please, saudara, please, saya minta mulai hari ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kendor, jangan sampai kendor. Kita rugi, pasti rugi, pasti rugi. Hari ini, saudara, saya akan menjelaskan tentang Goliat. Goliat, ya, dia adalah musuh kita, saudara. Jadi kita harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Setiap orang yang percaya pasti berhadapan dengan Goliat, pasti. Entah itu Goliat penyakit yang menyerang kita, entah ekonomi, entah kehidupan di dalam keluarga, itu Goliat semua, saudara. Entah teman kita, saudara kita, entah masalah keuangan, cafe, itu semua Goliat, saudara. Kita bisa depresi, kita bisa susah kalau kita tidak mengerti tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan ingin supaya kita kuat di dalam Tuhan. Sepanjang hidup kita pasti kita bertemu dengan Goliat. Goliat itu yang selalu menyerang kita, saudara. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana kita memecahkannya, bagaimana kita melawan Goliat itu, saudara. Karena ada di dalam Alkitab, ya, semua itu pasti, maupun segala bangsa pasti mengalami berhadapan dengan Goliat. Nah, sekarang bagaimana, saudara? Kita menghadapi Goliat kalau kita lemah, habis. Karena Goliat bukan seperti Goliat dulu, saudara. Tapi Goliat sekarang, Goliat yang tidak kelihatan. Kita harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Di sini ada pelajaran yang luar biasa, dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Mari kita lihat, saudara. Ya. Saya akan kupas satu persatu supaya saudara bisa mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena di sini ada rahasia yang luar biasa, saudara. Yang Raja Daud, dia bukakan semua rahasia, sehingga dia bisa menjadi seorang pemenang melawan Goliat yang begitu besar. Dia bisa menang, saudara. Luar biasa. Ini firman luar biasa. Saya baca dari ayat 1, ya, satu persatu saya akan kupas. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Nah, waktu itu mereka itu ada perselisihan dengan orang Israel, orang Filistin ini. Nah, mereka berkumpul di Sokoh. Kalau saudara melihat di Google, itu Sokoh tuh ada, di situ ada satu kota, ya, di situ ada lembah di situ. Di situ lembahnya tuh ada dua bagian depan dan bagian belakang, utara dan selatan. Saudara melihat di situ, kelihatan di situ ada tempel semua, bekas ini yang dibangun oleh orang-orang Israel. Namanya kota Sokoh di situ. Yang di tanah Yehuda, itu dekat Yehuda, dan berkemah antara Sokoh dan Aseka di Efes Damin. Nah, di situ, saudara. Ini orang-orang Filistin, mereka berkemah di situ. Dia maksudnya mau perang dengan orang Israel. Saudara tahu sendiri, sampai sekarang orang Filistin tidak pernah stop dengan orang Israel, selalu bergontok-gontokan. Memang udah musuh bebuyutan, musuh bebuyutan. Ya. Ayat 2, Saul orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin, jadi di sebelahnya. Ya. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Jadi ada dua kelompok, satu tentara Filistin, satu tentara Israel. Mereka itu mau perang, mau rebutan tentang wilayah. Ya. Nah, ayat 3, saudara. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah kiri dan orang Israel berdiri di bukit sebelah kanan. Jadi sebelah-sebelah, saudara.
Dan lembah ada di antara mereka. Dan lembah itu jadi ada perbatasan di antara mereka. Ayat 4, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Nah, di sini ya, keluar satu pendekar. Siapakah itu? Namanya adalah Goliat. Goliat. Namanya udah hebat itu Goliat. Seperti orang kuat ya. Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara kalau lihat di Google ya, satu hasta itu 45 cm. Tingginya satu hasta 45 cm. Sekarang ini 6 hasta berapa? Saya rekan 2,70 meter itu tingginya, bro. Bayangkan 2,70 meter ini orang. Saya percaya, saudara. Ada orang tinggi segini pasti saya percaya. Saudara kalau lihat kan ada orang yang paling tinggi di dunia, ada kan? Nah ini percaya, saudara. Benar-benar Goliat itu tinggi, itu gede badannya. Dan ayat 5, ketopong tembaganya ada di kepalanya pakai helm, ketopong. Ya, pakai tembaga lagi. Ini pertahanan. Dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Baju jirah yang bersisik supaya senjata itu nggak bisa kena sama dia. Jadi pelindung tubuhnya. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Saudara itu sendiri kan. Lihat di Google. Berapa banyak, berapa berat itu. Wah, luar biasa ini. Ayat 6. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Nah, kakinya juga ditutup, saudara, dari tembaga itu. Dia takut apa? Takut kena senjata, kena pedang, kena apa? Pakai tembaga di situ. Dan di bahunya yang memanggul lembing tembaga. Dia pakai tameng di bahunya itu. Komplit lah, komplit ini. Udah tinggi, udah luar biasa namanya juga lihat. Tamengnya juga luar biasa lagi, pelindungnya kuat sekali. Ayat 7. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Gagang tombaknya aja itu. Saudara, dikatakan seperti pesa tukang tenun. Saudara lihat di Google ya, seperti pesa tukang tenun. Lihat, kelihatan semua. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Berat itu. Orangnya gede, saudara. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ada yang membawa senjata, saudara. Ikutin dia. Jadi pelayan. Ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru pada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar? Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin? Dan kamu adalah hamba Saul. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Dia menantang. Bangsa Israel ditantang. Dia ajak perang sama dia satu persatu. Dia suruh melawan dia. Dia keluar. Ayat 9. Perhatikan. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Dia berjanji, saudara, kalau aku kalah, aku akan menjadi hambamu. Semua orang Filistin akan tunduk kepada bangsa Israel. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus tunduk. Wah, ini orang luar biasa, saudara. Bukan orang sembarangan ini. Dia tentara perang dari Filistin yang gagah perkasa itu. Ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Dia masih nantang. Ayo, siapa yang berani? Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, ketika mendengar ditantang, saudara, apa yang terjadi, saudara? Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Lihat, ini orang berarti orang luar biasa itu. Seluruh Israel takut sama dia.
Padahal kalau saudara membaca terus ya di dalam dari Samuel, 1 Samuel terus baca, di situ ada tentaranya. Tentara Israel itu dia bisa membunuh itu ratusan orang, 1 orang aja. Tapi ini sama 1 orang Goliat takut. Termasuk Saul, rajanya takut. Berarti ini orang bukan orang sembarangan. Orang yang benar-benar tersohor ini. Udah sohor sekali. Goliat. Kita akan menghadapi satu hari. Nggak tahu apa yang datang kepada kita. Jadi kita harus benar-benar. Mereka menantang ini. Goliat ini dia menantang. Orang Filistin nggak ada yang berani satupun. Rajanya pun tidak berani. Nah, sekarang ayat 12. Judulnya Daud tiba di medan pertempuran. Ini luar biasa saudara Daud. Ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Jadi anaknya Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Jadi papanya Daud ini dia mempunyai anak 8 saudara. Termasuk Daud. Ayat 13. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, perhatikan saudara. Di situ ada anaknya Isai, yaitu kakaknya Daud. Dia ikut berperang. Oh, ini jago perangnya saudara. Kalau saudara membaca terus, nanti dia berapa banyak dia bisa membunuh musuh itu. Tapi lihat Goliat, dia nggak ada nyalinya. Ini 3 pejuang itu nggak ada nyalinya saudara. Takut mereka. Maka ketika anaknya yang pergi berperang itu ialah namanya nih ya, Eliab. Kalau saudara baca di situ, itu Eliab itu jago perang ya. Eliab ya, anak sulungnya. Anak yang kedua adalah Abinadab. Yang kedua juga jago perang saudara. Dan anak yang ketiga ialah Shema. Jago-jago semua ini. Tapi nggak berani sama ini. Goliat nggak berani. Saking luar biasa ini Goliat. Ayat 14. Daud lah yang bungsu. Nah, dikatakan Daud adalah yang bungsu. Jadi ketika anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Di sini saudara ya, Daud ini dia bekerja di Saul. Ketika Saul kerasukan, Daud yang main kecapi. Tapi dia sering pulang, makanya ayat 15 dikatakan, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Karena dombanya nggak ada yang melihatnya saudara. Nggak ada yang look afternya, makanya dia harus pulang. Jadi nggak sering nginep di tempatnya Raja Saul. Orang Filistin itu maju ayat 16, mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Bayangkan saudara, 40 hari nggak ada satupun orang Israel yang berani melawan dia. Ya, 40 hari dia meledek 40 hari. Gak ada yang berani itu. Wah, hebatnya orang. Ayat 17. Isai berkata kepada Daud, memang ada rencana Tuhan buat Daud. Karena Daud mau ditinggikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mempunyai hati yang luar biasa. Makanya saudara, kalau kita ikut Tuhan, kita harus mempunyai hati yang luar biasa terhadap Tuhan. Di sini udah jelas Tuhan akan meninggikan dia. Lalu bapaknya dia menyuruh dia Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berarti gandum isi seeva dan roti yang 10 ini. Nah, bapaknya ini sayang kepada kakaknya Daud saudara. Dia takut karena di dalam peperangan mungkin ada masalah, ada apa, mungkin makanannya kurang. Makanya ayahnya itu dia menyuruh Daud, suruh pergi. Anehnya saudara, tidak yang lainnya yang disuruh pergi. Di situ banyak kakaknya Daud, saudara. Tapi Daud yang disuruh. Berarti Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam hidup Daud. Saya beritahu kepada saudara, kalau Daud tidak melihat Goliat, saudara, dia tidak akan menjadi raja. Tetap dia mengembalakan kambing
seumur hidup. Oleh sebab itu saudara, ikut Tuhan itu benar-benar harus mengerti apa yang terjadi. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Ini rencana Tuhan buat saudara dan saya. Ayat selanjutnya, kata ayahnya, roti dan 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Bawa kabar. Ya, ini bapaknya itu ya sayang anak, kelihatan sekali. Dia memperhatikan kakak-kakaknya, kan kakaknya dia lagi genting mau perang seperti Ukraina sama Rusia. Ya. Nah ini luar biasa saudara. Ayat 19. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbatin, tengah berperang melawan orang Palestina. Di sini ayat 19, Saul dan semua orang Israel ada di situ berjaga-jaga. Mereka tidak berani melawan Goliat. Mereka tidak berani melawan orang Filistin. Terus ayat 20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel ayat 21, dan orang Filistin itu mengatur barisannya berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang itu. Berlarilah dia. Aneh saudara. Ini Daud ketika terjadi di situ penggolakan perang terjadi, saudara, dia masih santai, masih bisa lari. Dia berlarilah Daud ke tempat barisan. Kenapa? Nanti ada rahasia. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Dia tanya sama kakaknya, apakah kamu selamat? Karena disuruh oleh ayahnya, saudara. Ayat 23, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarkannya. Dia mengatakan ejekan, saudara. Menghina bangsa Israel, dihina, tentaranya dihina, saudara. Karena nggak ada yang berani. Ayat 24, ketika semua Israel melihat orang itu, larilah mereka. Bayangkan, saudara. Lari mereka, nggak ada yang berani. Daripadanya dengan sangat ketakutan. Ini benar-benar ini orang lemah, benar-benar orang jagoan ini. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu kepada Daud ya? Sesungguhnya yang maju untuk mencemooh orang Israel, orang yang mengalahkan dia, perhatikan saya. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja satu kekayaan yang besar. Yang kedua, raja akan memberikan anaknya perempuan kepadanya. Nah, ini dua, saudara. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Ini Daud ketika dia mendengar gitu, saudara, dia itu, wah, dia terpesona, saudara. Karena apa? Ada hadiah. Yang satu, ya, dia akan diberi kekayaan yang besar. Yang kedua akan dikawinkan dengan anaknya, saudara, anak raja. Yang ketiga, akan dibebaskan keluarganya dari pajak. Ini Daud orang pintar. Dia orang pintar. Ketika dia mendengar gitu, aku akan kasih anak raja, berarti dia akan satu hari akan menjadi raja. Ya? Udah kelihatan ini rencana Tuhan. Satu hari dia pasti jadi raja karena dia kawin dengan anak raja. Dia diberikan kekayaan. Yang ketiga, bebas dari pajak. Wah, Daud perhatikan saudara. Dia tanya lagi sama orang lain lagi. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan
cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun, ayat 27, menjawab dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Tidak akan diberi kekayaan yang besar. Diberikan ini anak rajanya menjadi istrinya, yang ketiga bebas dari pajak. Nah, ini Daud, saudara. Ya ada minat. Luar biasa ini. Dia masih muda lagi, saudara, ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab. Aneh, saudara, ini kakaknya Eliab ini. Dia aneh sekali, saudara. Ketika dia mendengar Daud memperhatikan tentang orang Filistin ini, saudara, Eliab dia marah kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksudnya apa, saudara? Alah, supaya tapi dia bisa marah, aneh itu. Maksudnya sepele, saudara. Dengan maksud melihat pertempuran. Melihat pertempuran. Ini kakaknya marah sama Daud. Kakaknya marah. Ayat 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah ku perbuat? Hanya bertanya saja. Ini Daud, saudara. Apa yang ku perbuat? Aku hanya bertanya. Nah, sering orang begitu, saudara. Ya, melihat kita, oh lu apa-apaan lu? Biasa begitu. Ayat 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama 3 kali dan nanya semua. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Ini Daud yang punya maksud yang luar biasa. Dia hatinya sudah mau jadi raja. Ini Daud. Kita pun harus begitu, saudara. Kita jangan di sini aja. Kita harus bangkit, harus naik pangkat, harus naik, saudara, kekristenan, iman harus naik itu seperti Daud dia. Dia mau mencari, saudara, yang lebih baik, yang lebih luar biasa. Karena Tuhan yang dia sembah, yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa, saudara, bukan Tuhan-Tuhanan. Ayat 31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Wah, ini kesempatan, saudara, bagi Daud. Kedengaran sama seseorang. Udah gitu, dia sampaikan ke raja. Dan raja bilang, bawa sini itu orang. Bawa. Saya lagi nyari orang yang melawan ini, kok dia. Wah, luar biasa, saudara. Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Lihat, saudara, masih muda. Dia berani bilang apa sama raja, saudara? Janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Karena kau lihat, pasti dia ada sesuatu. Ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan. Kalau saudara pengen tahu rahasianya, nanti ada. Saya beritahu saudara. Makanya dia menjadi seorang pemenang, saudara. Dia seorang yang cinta Tuhan, benar-benar. Sehingga Tuhan pakai dia. Dia lihat hatinya, diangkat kepala, saudara. Angkat kepala menjadi raja. Seperti Yusuf, orang pembuangan bisa jadi nomor 2 di Mesir. Itu Tuhan, saudara. Makanya dengan Tuhan jangan main-main. Dengan Tuhan harus serius, setia. Pasti saudara diangkat. Ini, saudara. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Kita banyak tawar hati, saudara. Wah, bahaya corona. Udah jangan. Nothing. Ini Daud, saudara. Kau lihat, kita akan menghadapi Goliat. Satu waktu pasti itu. Kita nggak tahu Goliat apa. Rumah tangga, penyakit, itu Goliat besar itu semua. Harus
Saudara tidak kuat di dalam Tuhan ngomong itu. Saudara bisa kecewa sendiri itu. Makanya benar ini, firman Tuhan ini benar. Raja Daud yang apa? Janganlah menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat, karena masalah. Gitu. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Masih muda, gagah, hatinya besar itu. Ini saudara yang Tuhan cari itu. Benar-benar ini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Jelas saudara. Daud masih muda. Masih hijau itu mah. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini Saul tahu saudara. Dia sendiri nggak bisa melawan. Lu lihat. Dia lihat ini Daud, wah ini mah anak caga itu, anak cingkrang gini katanya, masih muda kecil lagi. Badannya juga lihat sama Goliat beda sekali. Tapi apa kata Daud? Ya, 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahku. Apabila datang singa, lihat saudara, apabila datang singa atau beruang yang mencekap seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejar. Hatinya besar. Wah, luar biasa. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Saudara, kenapa Daud bisa bercerita begini? Dia adalah, saya beritahu, dia adalah seorang yang jago ketepel. Daud, seorang bisa main ketepel. Saudara tahu ketepel kan? Ya, pakai batu itu banding lah. Itu singa, saudara, kalau udah diketepel sama si Daud, nguik-nguikan, nggak bisa apa-apa. Dia gitu, karena kepala, karena mata. Makanya Daud dia, wah latihannya luar biasa ini. Sampai singa sama dia, langsung sudah diketepel langsung, ditangkap gitu. Dia bilang apa di sini? Dia mengambil dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri katanya, menyerang aku, maka aku menangkap jawabnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Dia tahu jago ketepel itu. Makanya dia berani ini orang ini mau banyak latihan. Ya, supaya saudara kuat. Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Luar biasa saudara. Ini mah enteng kata Daud. Ini mah manusia enteng, larinya juga susah. Singa beruang jago lari itu, gua hajar. Hebat nggak? Hebat saudara Daud ini. Dia punya rahasia yang luar biasa. Kuat banget melawan binatang. Binatang sama orang kuat mana? Kuat binatang, singa. Dan Goliat besar juga. Sekarang Goliat lihat singa pasti lari dia. Pasti gitu. Tapi Raja Daud dia nggak lari. Makanya perbandingan dengan singa. Oh Raja, jangan khawatir, ini mah manusia. Saya mah singa. Yang menerkam itu, yang cakar itu, sekali gemot aja nggak bisa apa-apa. Itu saudara perkataannya dan kenyataannya. Ya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin itu tidak bersurat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini Daud saudara percaya Tuhan luar biasa itu. Pantang dulu. Makanya kalau saudara membaca Daud, ya, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Dia memang orang yang luar biasa saudara. Daud ini kita harus belajar seperti Daud saudara. Rahasianya apa? Dekat dengan Tuhan. Gak ada jalan lain. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau.
Wah, sudah ngomong begitu, si Saul yakin, coba aja lah, ini anak bego tuh gimana anaknya. Ya. Lalu Saul mengenakan baju perang. Perhatikan saudara, Saul juga was-was, masa perang begini katanya. Dikasih baju perang, saudara. Baju perang kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah padanya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Udah dipakai itu dia berjalan coba. Nggak tahu mau bisa jalan, saking beratnya. Lihat, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Nggak bisa berjalan. Memakai ini berat, malah mengganjal saya. Kemudian dia menanggalkan. Semua dibuka. Semua dibuka. Dia percaya Tuhan. Nah, di sini saudara sekalian, perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Tongkat adalah tanda, saudara. Tanda. Tongkat adalah tanda dia adalah seorang kepala. Ini tongkat. Saudara tahu? Ketika Musa sama Harun, dia disuruh sama Tuhan, suruh bawa tongkat. Bawa itu tongkat. Tongkat, saudara. Dia tahu apa yang Tuhan inginkan, dia tahu. Bagaimana Tuhan menyuruh Musa keluar untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari yang terutama bawa apa? Tongkat. Nah, ini tahu, saudara, karena tongkat itu adalah tongkat benar-benar, saudara. Tongkat seorang leader yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia tahu, saudara. Ya, bawa tongkat di tangannya dan dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruh di dalam kantong gembala yang dibawanya. Perhatikan saudara ya, dia memegang tongkat, terus dia ke sungai, dia mengambil 5 batu. Apa itu artinya? Ini ada maksud luar biasa, arti yang luar biasa. Ini Daud adalah seorang yang tahu firman Tuhan, tahu sejarah, dia tahu kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, bagaimana Tuhan memilih Abraham, bagaimana Tuhan memilih Musa, bagaimana Tuhan memberikan Taurat. Ini 5 batu ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dia tahu semua itu. Firman Tuhan penuh itu. Janji Tuhan ada semua. Pegang sama dia. Ini batu. Dia percaya. Saudara, ini batu akan menjadi 5 kitab. Makanya dia pilih itu 5 batu. Taruh di kantongnya. Dan dia maju melawan ini Goliat. Ya. Nah, di sini ayat yang sekali lagi ya. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Ya, ini 4 batu sedang ini tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah yang mendekati orang Filistin itu. Saudara tahu ketika Joshua dia mau menyeberang sungai Yordan, saudara boleh baca di Joshua. Ya, dia ketika mau nyebrang itu 12 batu ditaruh di situ, saudara. 12 suku Israel. Itu perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Ini dia tahu perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel melalui 5 kitab. Makanya saudara dan saya harus tahu firman Tuhan dari kejadian semua. Itu senjata kita. Kalau kita tidak tahu, tumbang. Ini jauh, saudara. Perjanjian baru belum ada. Oleh sebab itu dia pegang itu 5 kitab itu. Perjanjian
perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel tidak dilepaskan sama dia. Dia belajar, dia mau masuk dalam rencana Tuhan, makanya berhasil. Kalau saudara mau berhasil, dari Kejadian sampai Wahyu harus tahu apa yang ada tertulis di dalam Alkitab, supaya saudara tidak menyangkal Tuhan. Ini rahasianya. Kalau mau berhasil dalam Alkitab, satu-satunya yang kita harus pelajari. Karena dunia ini semua diukur dengan Alkitab. Ayat 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Bayangkan saudara, ini orang ini si Goliat melihat Daud, ini menating, ini macaloi katanya, ini masih hijau ini orang ini. Gua sekali kali juga jatuh. Goliat tinggi besar itu, Daud kecil, so bayangkan. Tapi Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ini orang Filistin, si Goliat dia nggak tahu saudara, bahwa Daud membawa tongkat itu ada maksudnya, ada rahasia yang luar biasa. Daud pernah saudara, dia membuat Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Ya, dia berkata apa? Dia tidak takut karena tongkatnya selalu melindungi dia. Itu, ini dia tahu. Saudara. Itu si Filistin dia nggak tahu itu. Itu tongkat, wah bisa membunuh dia. Itu. Pula orang Filistin itu berkata pada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang ku tantang, yang kau tantang itu. Wah, luar biasa. Dia selalu mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan. Kita harus tidak bisa kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena apa? Ini Goliat akan berhadapan dengan saudara dan saya. Saudara mau pakai apa melawan? Ini benar ini masalah. Mau dilawan dengan kepintaran kita, coba. Mau dilawan dengan cara aturan dunia, habis. Hanya dengan cara Tuhan, yaitu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ini Daud saudara 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, kata Daud, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini saudara, dia punya imannya luar biasa itu. Supaya seluruh dunia, bukan Israel saja, baca ini, supaya seluruh dunia mengetahui bahwa Israel mempunyai Allah. Saya suka saudara, benar-benar saudara, pejuang Alkitab yang luar biasa, pejuang yang luar biasa itu, saudara, karena dia tahu saudara, bersama siapa dia, bersama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia tahu saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham, di situ di dalam Kejadian dia tahu, makanya dia hafal semua. Yang kedua, dia tahu juga Musa dipakai Tuhan melalui tongkatnya itu. Sampai orang Mesir berakabrik itu sama Tuhan, saudara. Dia tahu juga zaman Joshua, zaman semua saudara.
Sampai zaman Joshua dia tahu. Wah, luar biasa itu. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan jangan sampai nggak dipelajari, harus dipelajari itu. Karena dia adalah keselamatan, kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh saudara. Kalau saudara nggak ada firman Tuhan, habis. Kekuatan dari mana? Ayat 47. Supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Dia ini beriman sekali, pada orangnya kecil. Melihat Goliat besar itu, dia nggak pantang mundur, karena dia tahu bersama siapa dia. Karena dia tahu janji Tuhan tidak pernah meleset. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dia tahu. Makanya dia nggak takut sama Goliat, nggak takut sama sekali. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Wah, lihat saudara, ketika si Goliat dia maju setelah dihina oleh Raja Daud, saudara, dia maju, dia mau menghantam si Daud. Si Daud bukan mundur, saudara. Saul dan semua bangsa Israel ketika melihat Daud kabur, saudara. Tapi ini Daud, saudara, dia maju, dia ngetongkat, nggak ada pedang, nggak ada apa, hanya ketepel dengan ini. Dengan tongkat. Luar biasa nggak ini orang? Luar biasa saudara. Luar biasa ini. Enggak ada yang tajam satu saudara. Tapi dia berani melawan. Kenapa? Dia tahu siapa di belakang dia, siapa di depan dia. Yaitu Tuhan semesta alam. Amin. Ini saudara yang kita harus miliki itu. Yesus luar biasa itu. Tuhan semesta alam itu. Dia bisa membuat air jadi anggur. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dia bisa membangkitkan orang yang mati, saudara. Udah kurang apa? Dia bisa berjauh di atas air. Dia bisa mengatakan kepada pohon ara, jangan berbuah lagi, mati, saudara. Itu. Kita masih nggak takut sebetulnya. Jadi belajar. Kita hargai Tuhan, takut sama Dia. Hidup benar, saudara. Karena apa? Hidup ini nggak lama mau kemana nanti? Mau kemana? Hanya 2 jalan, saudara. Surga dan ya saya bilang buminya. Itu hanya 2, saudara. Mau kemana? Saudara? Jadi setialah, setia, saudara. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita ignore pelajaran ada, saudara. Pelajari semua. Alkitab masih bagus pikirannya, ingatannya masih bagus, matanya masih bagus. Kenapa nggak mau belajar, saudara? Keselamatan sudah disediakan semuanya. Tuhan sudah mati untuk kita. Mujizat Dia beri, saudara. Berkat melimpah itu. Kenapa kita nggak mau belajar, saudara? Hanya yang dipikir berkat nggak dibawa. Kita kaya raya, pintar. Percuma. Yang dibawa apa? Iman, cinta Tuhan. Amin. Firman Tuhan melihat ada nggak firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau nggak ada, saudara, saya tidak kenal kamu. Rudi. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, terus diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya. Hanya 1, enggak banyak, saudara. Kalau Tuhan sudah mau beraksi, 1 juga cukup itu. 5 kitab itu perjanjian Tuhan, nggak usah semua, 1 aja, saudara. Kalau saudara semua tahu perjanjian Tuhan, ambil aja 1, saudara kuat. Benar, pasti kuat. Ini Raja Daud hanya batu 1, saudara. Taruh di ketepel. Sudah gitu, diambilnya sebuah batu dari dalam, diumpannya, maka kenalah dahi
Daud itu gitu. Si Daud juga luar biasa di permainannya, saudara. Ini kepala ini, saudara, kalau seorang kebentur bisa kelemar itu. Makanya banyak orang tua dia jatuh kepalanya langsung diancuri. Ini apalagi pakai batu, seorang masuk ke dalam dikorek sama Tuhan di dalamnya. Pas kena syaratnya yang itu yang penting sekali. Jatuh. Luar biasa Tuhan kan? Luar biasa saudara. Itu Tuhan saya melihat ini. Wah, Engkau luar biasa Tuhan memakai Daud. Hanya dengan batu saudara. Hanya dengan batu. Benar. Kalau kita jatuh aja kepalanya langsung kelengar. Dibangun-bangunin, udah hilang. Itu kepala, saudara. Filistin. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu, hanya dengan batu. Luar biasa saudara. Hanya dengan batu. Nah, sekarang saudara dan saya mengalahkan Goliat dengan apa? Dengan apa? Masalah semua. Goliat yang melawan kita, mengalami kita. Dengan apa? Dengan batu? Enggak. Kita dikasih saudara dengan nama di atas segala nama Yesus itu lebih dari semuanya. Kita jarang sekali pakai saudara. Nama Yesus itu Tuhan ganti itu dengan nama Yesus. Gak usah pakai batu, gak usah pakai ayat lagi. Nama Yesus beres. Ini saudara. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Yang mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan kosong. Itulah murahan Tuhan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya dan diambilnya lah pedangnya, dibunuhnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Wah, diajar sama Raja Daud. Lu kurang ajar sama Tuhan, lu kurang ajar lu sama aku, lu berani sama Tuhan, engkau mengelepek orang Israel, hantam habis saudara. Luar biasa ini. Dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Luar biasa kan? Itu luar biasa sekali. Ini satu kompi itu besar tentaranya, yang tadinya andalannya selalu dia berani tampil di luar, di depan saudara. Setelah pahlawannya tumbang, lari terbiring-biring. Itulah kuasa Tuhan. Satu orang jamuannya hancur habis semua. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat, sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Sarai, sampai Gat dan sampai Ekron. Berarti banyak sekali saudara. Itu wah Tuhan, kalau lagi membela itulah kepala. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Jadi kaya. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tapi senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu? Abner, jawab Abner, demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian Raja berkata, tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu? Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih dipegang di tangannya. Ketika Saul
ketika kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau? Ya orang muda. Jawab Daud, anak hamba Tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Ini sederhana, saudara. Orangnya sederhana, orangnya masih muda, tapi ini, saudara, kita harus belajar. Jangan sampai gitu, saudara mempunyai senjata, kita biarkan begitu saja. Kita mempunyai wasiat, dibiarkan begitu saja. Wasiat saudara siapa? Apa? Firman Tuhan. Kekayaan saudara, firman Tuhan. Kebenaran saudara apa? Firman Tuhan. Kekuatan saudara dari mana? Firman Tuhan. Semua firman Tuhan, komplit itu. Udah jadi contoh bagus itu, saudara. Kenapa Raja Daud bisa menang melawan ini jagoannya Filistin? Karena dia tahu, saudara, kalau dibanding itu, waduh, jauh sekali antara langit dan bumi, saudara. Daud itu orang kecil sekali, orang biasa seperti kita, saudara. Ini kau lihat 2 meter 70 cm itu tingginya. Tapi Daud luar biasa, karena dia dekat dengan Tuhan. Please, hari ini belajar, saudara. Jangan, saudara, jangan takut dengan dunia ini, dengan keadaan dunia ini. Jangan takut, saudara. Mati hidup itu di tangan Tuhan. Jangan takut, saudara. Kita harus yakin siapa yang memegang hidup kita ini. Kita harus yakin. Makanya jangan main-main dengan Tuhan, saudara. Serius, saudara tidak akan rugi. Raja Daud, dia seorang yang serius di hadapan Tuhan. Dia hanya pekerjaannya apa? Dia mengembangkan kambing dan domba, saudara. Domba cuma 3-4 domba itu. Dia selalu memuji Tuhan. Selalu dia bermasmur. Makanya mazmur yang paling banyak itu siapa? Raja Daud. Dari pasal 1 150 hampir semua dia bermasmur buat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Siapa Tuhan yang dia sembah? Itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Makanya Tuhan, saudara, kepala. Dan ini anak masih ingusan, masih muda, hijau, tapi dia mengasihi Tuhan. Musuh saudara, dia angkat itu jadi Raja Israel dan Raja Yehuda. Oh, itu Tuhan kita. Kalau dia memberi, bukan memberi yang kecil, kacang-kacangan gitu, dia memberi yang gede itu. Kalau saudara dengar setia, langit ini, bumi ini dikasih Tuhan, asal bisa mengolahnya. Seperti Adam dan Hawa. Jadi kasih apa, saudara? Dikasih kebun binatang? Nah, dikasih itu dunia. Benar? Benar nggak? Makanya jangan main-main sama Tuhan, saudara. Kalau dia sudah ngasih itu, kepadan, saudara. Adam dan Hawa, nih olah, suruh diolah, saudara. Cuma nggak bisa ngolah, jatuh. Luar biasa ini Raja Daud, saudara. Tuhan. Tuh, beresin negara Israel. Dia yang beresin semua. Saudara, ini semua adalah calon-calon raja-raja semua. Presiden, bupati, camat, apalagi tuh banyak jabatan, saudara. Ya, kepala imigrasi. Kalau ada teman saudara yang mau izin tinggal, Pak izin masuk. Itu jabatannya luar biasa, Tuhan kasih itu. Saudara mau, jangan takut, saudara. Oh, saudara, sukses di hadapan Tuhan. Saudara punya pangkat, saya datang ke saudara. Saya perlu bikin gereja nih, izinnya. Oh iya, sama biayanya. Oke, enak saya. Jadi ini itu, saudara, belajar, ya. Mulai hari ini mari kita belajar. Kita bersama-sama bertumbuh. Terus jangan seperti Saul, jangan seperti orang-orang Israel yang takut, selalu takut.
hamparan. Itu Tuhan. Yuk, pemain musik maju ke depan. Saudara, mari hari ini kita belajar setia dengan Tuhan. Kita belajar membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku. Dan belajar selalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Selalu saudara berjaga-jaga. Jangan sampai kita tertinggal. Saya harap saudara bisa memperoleh sesuatu dari firman Tuhan ini. Ya. Saya harap saudara dibantu. Saudara, mari kita berdiri. Dia. Karena Tuhan yang kita sembah, karena Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menjaga. Saudara, di dalam kitab Wahyu, ya, ketika Yohanes dia melihat, dia ada di surga, dibawa ke surga, dia melihat di situ ada 7 jemaat. Dia melihat semua. Ketika dia melihat Bapa ada di atas tahta, dia melihat, dikasih lihat sama Tuhan, dan melihat ketika anak domba ditabiskan di sorga. Dan apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan tidak ada. Saya beritahu, firman Tuhan tidak ada. Yang ada firman Tuhan itu di bumi, supaya orang bertobat, supaya orang semua lahir baru, semua mengenal Yesus. Di sorga hanya ada pujian, hanya ada penyembahan. Saudara lihat di Wahyu pasal yang kelima, itu penyembahan kepada Tuhan Yesus, menyembah. Jadi pujian paling penting, saudara. Firman pun penting, tapi kita harus bisa pujian, memuji Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan, kita memuji Dia. Di surga tidak ada lain lagi, hanya memuji Tuhan, hanya menyembah Dia, karena Dia yang layak disembah.